Teori Sepolir menjelaskan perdagangan antara dua negara. Teori ini mengatakan bahwa suatu negara akan mengekspor komoditi yang produksinya memerlukan lebih banyak produksi yang relatif melimpah dan mudah, dan dalam waktu bersamaan akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif langka dan mahal di negara tersebut. Jadi di teori modern dan teori klasik ini memiliki perbedaan. Yang pertama, adanya pengaruh ongkos transport. Yang kedua, penggunaan 3 faktor produksi yaitu modal, anak, dan tenaga kerja. Sedangkan di teori klasik itu hanya menggunakan tenaga kerja. Yang ketiga, harga faktor produksi diukur dengan uang. Sedangkan di teori klasik diukur berdasarkan nilai tenaga kerja. Yang keempat, suatu produk itu saling bergantung sehingga terjadinya ekspor dan impor. Hal tersebut mendorong adanya perdagangan. Yang kelima, perdagangan akan mempengaruhi harga-harga faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang, dan pendapatan konstan tidak berlaku lagi. Selanjutnya adalah kurva indiferens masyarakat dan PPC. Kurva indiferens masyarakat adalah suatu kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi antara dua barang. Dan dalam masing-masing kombinasi tersebut, masyarakat berada pada tingkat kepuasan yang sama. Keseimbangan dapat tercapai apabila kurva indiferens masyarakat bersinggungan dengan kurva kemungkinan produksi atau PPC. Nah, untuk kurva kemungkinan produksi atau PPC ini sendiri adalah kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Kurva kemungkinan produksi ini memperlihatkan suatu trade-off yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya ada beberapa asumsi terkait tentang teori HO ini. Yang pertama tentang pasar persaingan sempurna, yang kedua tentang faktor produksi yang tidak dapat berpindah dari satu negara ke negara lain, namun apabila diterapkan itu bersifat mobile. Yang ketiga, fungsi permintaan yang ditujukan oleh induk paritetà antara dua negara adalah sama. Yang keempat, ongkos transport itu diabaikan. Dan yang kelima, fungsi produksinya itu sama. Dan yang terakhir, apabila input dinaikkan 2 kali lipat, maka outputnya pun juga harus dinaikkan 2 kali lipat. Pendekatan teori HO selanjutnya yaitu overcurve atau kurva ketersediaan. Overcurve adalah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menukarkan atau menawarkan barang mereka dengan barang lain pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Untuk mengetahui harga relatif di mana perdagangan internasional akan terjadi, maka overcurve dapat digunakan sebagai alat analisa. Teori price equalization. Teori price equalization adalah suatu implikasi penting dari teori HO, di mana merupakan perdagangan internasional yang cenderung menyamakan, seperti tidak hanya harga barang-barang yang diperdagangkan, tetapi juga harga faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Economies of scale adalah keuntungan kompetitif yang diperoleh suatu negara dalam memproduksi suatu barang karena adanya economy of scale atau keuntungan karena skala dari perusahaan yang menghasilkan produk barang tertentu. Perusahaan-perusahaan besar seperti pabrik mobil, baja, dan sebagainya mempunyai skala besar. Kondisi seperti itu akan berpengaruh terhadap cost per unit. Dalam hal ini, cost per unit cenderung rendah. Product cycle. Product cycle atau keputaran barang adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Raymond Hardman pada tahun 1913. Menurut teori ini, sebuah negara mula-mula menjadi pengekspor, tapi akhirnya menjadi pengimpor. Misalnya pernah terjadi pada US. Tahap-tahap siklus ini adalah tahap pertama, sebuah negara menemukan barang. Tahap kedua, permintaan ekspor dari negara luar negeri meningkat. Tahap ketiga, permintaan menurun karena persaingan yang ketat. Dan tahap keempat, sebuah negara menjadi pengimpor karena konsumen dalam negeri lebih tertarik dengan produk luar.
Yang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan jika mempunyai karakteristik seperti berkompetisi khusus, misalnya memiliki mutu yang baik, mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih cepat, dan memiliki merek produk yang terkenal.